Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita mulai malam hari ini hikam ya, yang dikatakan terkenal dengan al-hikam atau al-hikam al-Athaiyah. Al-hikam yang punyanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena al-hikam nggak cuma dia yang punya ya, namanya juga al-hikam, artinya hikmah-hikmah. Orang yang sudah mendalami syariat sedemikian luar biasa, mendarah daging, kata-kataannya pasti hikmah. Kemudian dia bukukan hikmah-hikmah itu yang penting-penting buat muridnya, buat generasinya, buat santrinya, atau buat siapa aja. Buat kadang-kadang kalimatnya ya bunayya, wahai anakku, atau macam-macam, itu namanya hikam. Jadi bukan cuma beliau yang punya, tapi juga nanti ada Habib Abdullah Al-Haddad sahibur ratib, yang ratibnya dibaca tuh tiap habis maghrib di musal-musal, itu juga punya hikam ya. Makanya di sini dibilang al-hikam al-Athaiyah, hikamnya punya Ibnu Athaillah. Karena siapa aja bisa hikam ya. Bahkan kita kalau lagi lempeng bisa mengeluarkan hikam sebenarnya ya. Cuman beliau ini membukukan kitab hikam ini, membukukan kalimat-kalimat dia yang hasil saripati daripada mendarah dagingnya ilmu dia ya, syariatnya luar biasa, ma'rifatnya luar biasa. Kemudian dibikin nasihat-nasihat buat murid-muridnya sebanyak kira-kira 300-an kata-kata. Ada yang pendek banget, ada yang panjang banget nanti. Ya, bro, tergantung moodnya beliau dah ya. Tergantung moodnya pengarang kitab. Nanti ada kalimat-kalimat yang menunjang satu sama lain. Ada yang kalimatnya seperti emosi ya. Oh, tadi saya udah jelasin gini, sekarang kamu harus gini, harus gini. Nanti udah mulai ada tensi-tensinya. Kalau kita baca ya sama kayak kita baca novel sebenarnya. Nah, itu hikam. Hikam artinya hikmah-hikmah, pemahaman agama. Jadi seseorang bisa memahami suatu pemahaman. Itu hadiah dari Allah, nggak semua orang bisa punya hikmah. Karena kalimatnya wa ataina Dawuda wa Sulaimana hikmatan, atau wa atainahu hukman wa ilma wa kullan atainahu hukman wa ilma. Dan dua-duanya Daud dan Sulaiman kami datangkan atainahu hukman wa ilma, yaitu hikmah dan ilmu. Jadi hikmah dan ilmu ini satu kesatuan. Nggak mungkin orang bisa punya hikmah kalau dia nggak punya ilmu, mustahil. Nah, al-hikam ini sebenarnya sedikit sekali yang mensyarahkan. Jadi nanti kalau kita belajar ilmu kitab ya, itu kitab nanti ada matan, catat nih. Kitab tuh ada matan, ada syarah, ya. Ada lagi hasyiyah. Ada matan, ada syarah, ada hasyiyah. Terserah caranya, tetap sesuai dengan pemahaman masing-masing. Maksudnya dengan bahasa yang gampang. Jadi yang namanya suatu kitab yang dibukukan, suatu ilmu yang dibukukan, apa itu kitab atau apa aja, itu ada yang disebut matan, ada yang disebut syarah, ada yang disebut hasyiyah. Kalau matan berarti aslinya atau teks dari si pengarang kitab ya. Misalkan saya bikin kitab, saya tulis ya, misalkan bab wudu, habis bab wudu bab sholat, habis bab sholat bab mandi jenazah misalkan, atau bab jenazah atau bab haji. Nah, itu aslinya matan. Matan itu isi kitab dari si pengarang pertama. Nanti kedua ada lagi syarah. Syarah itu begini, nanti si pengarang kitab itu punya murid atau punya generasi pecinta ya. Misalkan kitab dia nih abadi berapa ratus tahun, masih dikenal nih. Kemudian ada ulama yang ketertarikannya lebih dari yang lain, dia kuasain tuh. Dia bisa menguasai kitab itu, dia bisa menjelaskan dengan cara dia, dijabarin lagi tuh. Maksud syekh ini begini, maksud syekh ini begini. Nah, jadi orang yang kedua ini, yang generasi yang mendatang, terserah mau itu muridnya atau generasi setelahnya, bikin kitab yang mengupas kitab yang tadi. Itu namanya syarah. Jadi menjabarkan isi kitab yang pertama. Itu yang kedua, syarah namanya. Ada lagi hasyiyah. Hasyiyah ini penjabaran dari penjabaran yang kedua tadi. Nah, kalau kata generasi yang lebih modern lagi, yang lebih mutakhir,
kurang komplit nih, saya lebih mampu, lebih lebar lagi, dilebarin lagi. Itu namanya hasyah. Nah kalau udah hasyah itu udah berakar. Ya masalah motong kuku aja pasti dibahas, itu namanya hasyah. Jadi hasyah itu ya syarah dari syarah, ya. Syarah dari syarah. Isi penjabaran dari penjabaran. Syarah udah tebal banget kitabnya. Nah, yang mensyarahkan Al-Hikam itu ada murid beberapa orang. Ya dulu ada, nanti di sini disebutin, ada beberapa orang yang pernah mensyarahkan Al-Hikam. Ya. Jadi dia luar biasa memang Hikam itu. Dia punya murid, ya yang ada di laptop nih, namanya Al-Buti. Al-Buti itu yang kemarin terakhir yang matinya dibom sama ISIS. Nah, jadi ulama Suriah, Syria, yang satu-satunya ulama itu yang bisa masuk televisi. Ya, karena beliau ini ya katakanlah orang punya reputasi tingkat tinggi. Jadi di Suriah itu nggak sembarangan, nggak kayak kita. Ustaz abal-abal yang ngomong Allah aja Allah bisa dakwah. Soalnya enggak, di Suriah itu ketat. Ya. Menyampaikan kalau berbenturan dengan kanan kiri, dengan garis ini garis itu, dengan pemerintah atau ini, kalau orang rada keras itu nggak bisa di Suriah. Kecuali dia punya reputasi tingkat tinggi, sanad ilmunya jelas, dia bisa dakwah di Suriah dan dia masuk televisi. Satu-satunya dai yang bisa masuk televisi adalah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah, boleh cari nanti di Google Buti. Siapa tuh Al-Buti? Ya, alhamdulillah pernah ketemu anaknya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini orang kemarin, ya, meninggalnya baru. Dia lahir tahun 1929. 1929, berarti Soekarno usia 30 tahun dia lahir. Masih baru, orang baru. Dia lahir di Suriah. Kemudian dia menjadi ulama besar di Al-Azhar. Ya, Al-Azhar itu memang kuliahan paling tua. Kuliahan paling punya reputasi terbaik kedua setelah Oxford itu Al-Azhar. Ada yang pertama Oxford di London, Inggris, ya, yang artis-artis banyak yang sana tuh sekarang. Oxford nomor 1 kelas dunia, kelas 2 Al-Azhar, itu diakuin. Sampai Syekh Ali Jum'ah, ada boleh lihat di Google, Syekh Ali Jum'ah itu imam sekarang, itu dia mufti Al-Azhar, dia bilang begini. Dulu Soekarno itu kan menjalin hubungan bilateral ya antara Indonesia sama Mesir. Kemudian ada isu Al-Azhar mau ditutup. Kata Soekarno begini, kamu kalau tutup Al-Azhar, kamu nggak akan lagi dikenal dunia. Kata Soekarno. Ngomong ke presiden zaman dulunya siapalah gitu. Boleh lihat di YouTube itu. Antara Syekh Ali Jum'ah tentang Soekarno membahas isu penutupan Al-Azhar. Itu kehebatan Soekarno salah satunya. Tapi kita bukan mengarah ngomongin kehebatan Soekarno ya, tapi ini salah satunya. Kata Soekarno, kalau kamu tutup Al-Azhar berarti Mesir nggak akan dikenal dunia lagi. Kok bisa begitu? Kan kita punya piramida, punya seping. Enggak, orang kenal kamu Mesir dari Al-Azhar. Daripada kamu tutup, mendingan kamu kembangin. Akhirnya Al-Azhar ini jadi lebar. Ada ilmu kedokterannya, ada ilmu filsafatnya. Jadi dia dianggap terlalu melebar gitu. Makanya mazhabnya banyak banget Al-Azhar. Kehebatan Al-Azhar sebenarnya di situ. Tapi juga suatu kelemahan. Ya segala sesuatu pasti begitu. Akhirnya Al-Azhar itu ya banyak muncul filsafat atau segala macam atau kimia atau apa aja banyaknya yang bersangkutan dengan ilmu-ilmu ada agamanya juga. Nah, semua lulusan-lulusan Al-Azhar itu punya reputasi yang baik. Salah satunya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini. Ya, penting tuh diingat namanya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang kemarin ya, yang meninggal. Sekarang anaknya ada namanya Taufik bin Said Ramadan Al-Buti. Saya ketemu sekali. Nah, itu punya reputasi kelas dunia, orang luar biasa, orang sangat luar biasa. Bahkan pernah ketemu Syekh Maimun Zubair, orang Indonesia yang kemarin meninggal, gurunya Nahdlatul Ulama. Pokoknya Al-Hikam ini luar biasa. Dan beliau Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti sebenarnya begini, dia buka hikam di masjid yang terkenal tuh Masjid Umamah di Suriah ya. Kan di Suriah tuh di Syria ada Masjid Umamah. Masjid Umamah tuh nanti yang dijanjikan sama Nabi itu tempat berkumpulnya orang-orang itu dari Dajjal, gelombang Dajjal. Dajjal muncul dari timur itu nanti salah satu orang berlindung akan di Masjid Putih itu ya, yang menaranya runcing itu namanya Masjid Umamah. Itu tempat beliau ngajar. Karena penjelasannya ini lebar, padahal kitabnya tipis, penjelasannya lebar.
Nah, sehingga orang-orang ngomong gini, ya Syekh, ini penjelasan kalau nggak diikat sayang nih, bagus banget gitu. Akhirnya mereka bikin tim ahli. Akhirnya setiap Syekh itu nyampaikan al-hikam, itu dicatat, akhirnya jadi buku. Yang 5 jilid itu, yang satu jilid paling kecil 397 halaman, ini satu jilid. Jilid 5 boleh dilihat berapa nih? 400 atau berapa. Ini buat pertama ya, mukaddimah, nanti boleh biar tahu apa sih itu hikam sebenarnya itu. Jilid 5 itu 474 halaman, berarti 500. Belum lagi yang lain-lain. Nah, itu kehebatan beliau dalam mensyarahkan hikam. Sampai punya akhirnya dibukukan. Jadi sebenarnya hikam itu udah dari dulu udah ada gitu. Nah, kemudian disyarahin sama Syekh Al-Buti ini yang orang Suriah ini, ulama Suriah. Nah, beliau mati di bom ISIS karena beliau ini punya aliran sangat lunak ya. Kalau di Indonesia ini ya Nahdlatul Ulama, ya beliau memang guru besar Nahdlatul Ulama, ya, punya jaringan yang kuat sama Nahdlatul Ulama. Beliau punya majelis disebut di sini Majelis Al-Muwasalah Baina Ulama Muslimin, yang jadi DP WhatsApp saya tuh lambang hijau. Itu buatan Habib Umar bin Hafiz bergandengan sama Syekh Al-Buti. Nah, Syekh Al-Buti ini kalau datang ke pesantren Habib Umar bin Hafiz, gurunya Habib Munzir itu yang punya Majelis Rasulullah Indonesia, itu beliau pasti disuruh jadi imam. Padahal Habib Umar punya kelas tingkat syariatnya, hafalan hadisnya 300.000 hadis. Tapi beliau kalau ada Syekh Al-Buti pasti disuruh jadi imam. Karena kehebatan Al-Buti itu. Ya. Dan juga jangan lupa ilmu itu sanad. Ya, kita pernah bahas waktu itu. Jadi kita harus punya sanad yang jelas, keguruan kita harus jelas. Karena ilmu itu nanti ada disebut mabadi ilm. Jadi kalau dalam ilmu fikih atau dalam ilmu apa aja ya, itu nanti ada mabadi ilm. Ada permulaan ilmu. Kita harus tahu permulaan ilmu itu ada 10 pokok, 10 kaidah. Kalau kita mau belajar ilmu, kita harus tahu ilmu itu definisinya apa. Tujuan belajar ilmu itu apa? Ilmu itu diambil dari mana? Dasarnya apa? Gitu. Istidlalnya pengambilan ilmu itu, kok bisa keluar ilmu itu dari mana? Gitu. Maksudnya begini, ilmu fikih contohnya. Fikih itu apa sih? Gitu kan. Terus ilmu fikih itu awal munculnya dari mana sih sejarahnya? Terus tujuan belajar fikih ini apa? Gitu. Nah, terus fikih itu pengambilannya dari mana aja? Oh, dari Quran, hadis, pendapat ulama, ijma, qiyas gitu kan. Pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi kita harus punya dasar mabadi ilm. Setiap mau belajar ilmu apapun itu, pertama kita lihat gurunya dulu. Dia bersambung atau tidak sanadnya. Sanadnya itu si guru ini dia punya guru siapa? Gurunya ini punya guru siapa? Ya, dia harus terkenal. Karena bahaya sekali orang yang nggak punya sanad. Ya. Sanad itu artinya ketika si guru ini kepleset, dia bisa dipertanggungjawabkan lewat gurunya. Ya, misalkan Bang Pras nih ragu. Ini kayaknya meleset nih. Saya tanya aja gurunya ke Majalengka gitu. Kalau putusnya bagus nggak nih? Gitu. Kalau kata gurunya, dia memang santri di sini dulu bagus. Ya. Berarti dia punya sanad yang jelas diakuin. Ya. Karena kata Nabi, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian berpegang teguh kepada pasukan yang terbanyak. Karena di akhir zaman nanti Islam itu seperti makanan di hidangan di atas meja, dia akan digerogoti dari kanan kiri. Kalau kita nggak punya pegangan, kita bagaikan kambing yang terlepas, ya, bagaikan gembala yang terlepas. Karena serigala akan makan kambing yang terpisah, itu logikanya. Maka Nabi bilang, hendaklah kamu berkumpul kepada pasukan terbanyak. Nah, alhamdulillah pasukan terbanyak itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini salah satu. Cuman kitab ini ya fitnahnya ya bukan laisat minal Islam, ya, bukan dari Islam katanya. Ya karena tasawuf. Nanti akan dibahas. Nah, itu aja pembukaan hikam. Nah, sekarang kita mulai ngaji hikamnya. Ada kalimat di dalam hikam. Kita buka kitab hikam versi Syekh Al-Buti, gampangnya namanya Al-Buti, Syekh Al-Buti. Udah itu aja, tadi saya kasih tahu siapa itu Al-Buti. Ya kita nggak perlu panjang-panjang ya, kita kan awam ya, nggak perlu panjang-panjang. Versi Al-Buti, sebelumnya udah ada versi-versi guru-guru yang lain. Kalau nggak salah namanya Muhammad Ridho, sama satu lagi saya lupa itu siapa. Ya. Dah, kita belajar Al-Hikam. Al-Ihda yang pertama, Al-Ihda persembahan. Nah, jadi beliau bikin kitab dipersembahkan kepada siapa nih kitab?
al-ihda, yang pertama persembahan. Saya persembahkan kitab ini kepada siapa nih? Maka beliau mengatakan, ini yang mensyarahkan ya, bukan Syekh Ibnu Athaillahnya, bukan. Ila kulli ta'ihin anillah. Saya persembahkan kitab ini kepada orang-orang yang bingung dari Allah. Orang-orang yang kehilangan Allah. Hebat gak nih? Saya persembahkan kitab ini bagi orang-orang yang bingung kepada Allah. Bingung dari Allah, kehilangan Allah. Lam tujzibhu anhu asabiyatun lizatin wa mazhab, yang mana dia nggak tertarik pada suatu pergulatan atau suatu semangat kelompok, lizatin wa mazhab, suatu kumpulan atau suatu mazhab. Jadi ada orang-orang yang bingung nih, kayak model kita, bingung tentang Allah, tentang Tuhan, tapi kita nggak mau masuk ke suatu bendera tertentu nih, malas masuk bendera gitu. Gue mau nyari Allah lewat Muhammadiyah kali ya, lewat NU kali ya. Malas gitu, karena kalau kita masuk ke dunia bendera pasti akan ketemu embel-embel dan kita akan terjebak di dalam seragam itu gitu. Pokoknya malas lah kayak kita nih, liar gitu. Jadi kitab ini dipersembahkan untuk orang-orang liar kayak kita. Persis banget. Bagus banget. Lam tujzibhu anhu asabiyatun lizatin wa mazhab, yang dia tuh enggak tertarik ya tentang suatu kelompok, suatu grup gitu, suatu aliran atau apa aja terserah, lizatin wa mazhab, yang mana kelompok tersebut dia terpecah belah atau punya mazhab masing-masing, caranya masing-masing. Jadi Al-Hikam ini melebar, siapa aja yang mau ngaji, siapa aliran apa aja basicnya ngaji hikam, bisa pasti masuk. Kenapa? Karena hikam ini tujuannya tadi ihsan. Ihsan yaitu anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak, ya. Tujuan mengaji hikam supaya kita beribadah kepada Allah seperti melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah melihat kita. Jadi bebas siapa aja mau ngaji hikam, mau tukang sembayang, mau nggak pernah sembayang, ngaji hikam pas. Mau orang Islam, mau orang kafir, pas ngaji hikam. Karena nanti akan dikupas secara umum. Wa illa kulli jahidin bil haq, dan bagi orang-orang yang jahidin bil haq, yang sering membantah kebenaran. Kita sering membantah kebenaran kan setiap hari kan. Kadang-kadang kalau lagi yakin Tuhan itu ada ya ada, kalau lagi kagak ya kadang-kadang kita ngambek ya kan, atau dipanggil disuruh ke jalan yang benar kita nggak mau. Pokoknya kita seringlah tiap hari ngebantah kebenaran dengan cara apapun atau gambaran apapun. Lam yuhjibhu anhu istikbarun au anad au ainad. Tapi walaupun dia nentang kebenaran, dia nggak sampai terhalang gara-gara dia punya kesombongan atau dia menentang. Banyak kayak gitu. Dia termasuk kita. Kita sebenarnya gini ya, kadang-kadang kita mau diajarin kebenaran lihat gurunya juga gitu. Sebenarnya kita nggak maksud nentang itu pelajaran itu, enggak, atau kita nggak masuk meremehkan pelajaran itu. Cuman kita ini tiap hari menentang kebenaran aja gitu. Kayak butuh suatu jalan atau butuh suatu penerang atau suatu mursyid yang bisa mampu nunjukin ke Tuhan yang kita cari gitu. Tiap hari kita mau ngebantah ajakan kebenaran, ya kan? Padahal kalau orang Islam kan harusnya Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Itu ada dalam surat Ali Imran. Tanya orang-orang yang suka sholat tahu tuh. Ya. Sesungguhnya kami mendengar seruan Engkau ya Allah, hendaklah kalian beriman, maka kami beriman. Jadi orang yang beriman itu harusnya ketika ada seruan dari Allah supaya beriman, harus segera langsung beriman. Disuruh sembahyang harus sembahyang, disuruh salat harus salat. Tapi tiap hari kita menolak itu, bergulat berkutat di situ. Disuruh begini nggak mau, disuruh begitu nggak mau, disuruh pokoknya banyak saran kebaikan yang kita sering tolak, sering nggak kayak gitu. Tapi itu bukan karena kesombongan atau karena menentang, bukan, emang karena apa ya? Belum nemu rasanya gitu. Kayak bukan ini yang ku cari, ku punya pengen sesuatu yang lebih apa ya? Yang lebih saya bisa pegang. Nah, itu.
Uqaddimu hadzal kitab, saya persembahkan kitab ini buat lu pada yang model begitu tuh. Yang bingung dari Allah tapi nggak mau masuk ke kelompok partai. Pengen nyari Allah tapi nggak mau mustahilnya lucu nih. Akhirnya bikin aliran masing-masing, ya udahlah jadilah ngopi kan gitu. Aliran sesat. Bingung dari Allah tapi takut mau nanya sama kiai gitu. Gue males kalau sama Habib gayanya udah ketahuan dah gitu. Sama Ustadz apalagi, aduh gaya, pokoknya bosan lah lihat gaya begini, harus suruh wiridan dulu, suruh ratiban dulu, waduh orang mau kenal Allah suruh ratiban kan, macam-macam kan kita kan. Nah ini cocok nih kata Syekh Albut ini, gue kasih lo gitu, tapi bisa baca apa enggak? Al-Jami, kitab yang terkumpul, wah namanya juga terkumpul, hebat dia, karena memang dari 300 kata-kata bisa sampai 5 jilid, yang halamannya kalau dijumlah bisa sampai 2000. Al-Jami' baina mauzinil aqli wa nafahatir ruh. Nah ini yang bisa menyatukan antara akal, antara pertimbangan akal sehat dan nafahatir ruh dan naluri ruh. Jadi antara akal sama ruh ini sinkron. Nah ini kitab ini bagus. Kata dia nih kitab hikam ini cocok. Kenapa? Karena masuk akal dan juga sesuai sama fitrah. Kata Syekh Al-Buti. Jadi dia memuji nih kitab ini. Asa ayyajidu fihi min syia'in nur. Mudah-mudahan orang yang baca kitab hikam ini ayyajidu dia mendapatkan fihi di dalam kitab ini min syia'in nur dari pancaran cahaya Allah. Ya. Wal hidayah dan petunjuk dari Allah. Malam yajiduhu fil mujadalat al-mantiqiyah. Yang mana dia nggak pernah dapat ketika dia diskusi. Al-mujadalat, mujadalat itu berbantah-bantahan, diskusi. Dia menang, saya kalah, saya menang, dia kalah. Apa sih itu namanya itu? Mujadalah, berdebat. Nah, mantiqiyah dengan dialek. Jadi Tuhan itu nggak bisa diomongin dengan cara dialek gitu. Gimana ya cara ngomongnya? Tuhan itu nggak semudah itu lu pahamin dengan pidato gitu. Mau ustadz, mau kiai, mau habib, kalau emang belum nyampe ilmunya susah pokoknya ngejelasin Tuhan. Pokoknya Tuhan tuh nggak bisa pakai cara berdebat atau dengan cara diskusi atau dengan cara mantiqiyah, dengan kata-kata yang manis, dengan ucapan-ucapan. Pokoknya Tuhan tuh susah. Ya. Kalau kata Dewa Wisnu apa? Saya bisa dipahami dengan kasih sayang, dengan cinta. Nggak bisa dengan sekedar belajar. Atau dengan sekedar meditasi gitu. Kalau versi Hindu aja bisa mikir kayak gitu. Allah itu nggak cukup cuma kita belajar Quran, sholat tiap hari. Kan Nabi tadi udah ngomong. Apalagi Nabi ngomong juga kam minta al Quran wal Quran anu. Banyak banget orang baca Quran tapi Quran malah melaknat dia. Quran ngapain dia? Dia baca nih Quran. Quran ngapain dia? Baca doang ngamalin kagak. Boro-boro ngamalin paham juga kagak. Tiap hari itu kata Nabi Quran, kam mintalil Quran wal Quran ya'nu. Berapa banyak orang yang baca Quran, Quran yal'anu, melaknat dia, ngatain dia. Lucu jadi. Pokoknya dia nggak dapat dah masalah Allah ini di dalam pergulatan yang namanya diskusi. Wah, ngadain seminar ini, ayo seminar sholat khusyuk, nggak dapat dah. Pas seminar sholat khusyuk gimana caranya? Cuma belajar gerak-gerik doang kan gitu kan. Bacaan begini begitu, udah seminar sholat khusyuk ya selesai. Akhirnya selesai seminar ya kosong lagi. Terus kata Abu Bakar Siddiq ngomong, ketika kami mengaji bersama Rasulullah seakan-akan kiamat di depan mata. Begitu kami pulang ke rumah, gitu. Maka semua yang kami dapat dari Rasulullah seakan-akan kami belum pernah dapat. Seakan-akan satu ayat pun kami nggak tahu. Pokoknya kalau udah sampai rumah ya kita udah jadi orang lain gitu. Kalau ngaji sama Rasulullah kayaknya alim. Pokoknya benar nampak gitu. Apalagi takut-takut ini sama Rasulullah pakai kiamat, hari berbangkit, azab kubur tuh sahabat semua nangis. Dan begitu sampai rumah kata Abu Bakar Siddiq, ya hilangnya ada semua gitu. Itu Abu Bakar Siddiq yang Nabi bilang seandainya dari Adam sampai kiamat ditimbang kebaikannya dengan kebaikan Abu Bakar Siddiq, kalah semua. Pasti menang Abu Bakar Siddiq, imannya namanya juga Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, yang lebih gila dari Islam itu saya percaya. Temen lu tuh ngaku naik langit semalam, sehari semalam doang bisa ke Isra Mi'raj gitu kan. Bisa ke Baitul Muqaddas, naik buruk katanya.
bisa naik ke langit ketujuh, ketemu para nabi, ketemu Araf, ketemu Allah kan. Gila tuh teman lo kan. Kata Abu Bakar Siddiq, yang lebih gila dari itu saya percaya kalau Muhammad yang ngomong. Ya, pokoknya susah dijelasin lah kalau namanya Tuhan itu. Wasara'atul falsafiyah, dan dengan bergulat atau berkutat atau berbantah-bantahan dalam ilmu filsafat. Kamu nggak akan nemu Allah itu pakai ilmu filsafat. Pokoknya nih kata Syekh Al-Buti, ini kitab cocok banget buat lo yang pada bingung, yang nggak ketemu dengan cara berdebat ataupun dengan cara filsafat. Nggak akan nemu Allah itu kayak gitu caranya. Wallahu waliyyul hidayah wa taufiq. Allah adalah waliyyul hidayah wa taufiq, yang memiliki semua hidayah dan taufik. Cocok nggak kira-kira? Nah, kemudian beliau ini menerangkan muqaddimah, ya, sampai dikatakan wa yarhamullah man qala law jazati salat bi syai'in ghairil Qur'an la jazat bi hikam Ibnu Athaillah. Bahkan para ulama berkata seandainya salat itu boleh dengan selain Al-Qur'an, maka dengan hikam ini pasti cukup. Baca Quran, misalkan boleh nggak baca Quran, baca Al-Hikam cocok salat. Saking apa kalimat itu ya saripati Quran hadis. Begitu. Nah, punya siapa ini hikam? Kita perlu tahu punya siapa kita hikam. Kalimatun an kitabil hikam wa sahibihi. Jadi suatu kalimat atau tulisan tentang kitab hikam ini wa sahibihi dan pemiliknya. Siapa sih pemiliknya hikam? Huwa al-imam al-mulaqab bi Tajuddin. Jadi imam yang dijuluki dengan Tajuddin. Taj itu mahkota. Jadi mahkotanya agama. Jadi dia raja pada zamannya, sebagai raja ini para ulama. Ingat tuh, tidak ada suatu kitab tasawuf muncul kecuali dari seorang ulama. Nggak bisa orang-orang sembarangan. Pasti itu. Harus dari ulama. Makanya dia punya reputasi yang tinggi, dipercaya orang, akhirnya kitab itu masyhur. Nggak mungkin kitab itu masyhur kalau dia nggak punya reputasi tingkat tinggi. Karena Allah yang janji nih, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr. Ya, banyak yang mengartikan Quran. Zikr itu maknanya luas. Kami yang menurunkan ilmu dan kami juga yang menjaganya. Dengan penjagaan itu ya lewat para ulama. Tidak mungkin dia bikin suatu aliran tasawuf kalau dia bukan seorang ulama. Itu harus ingat. Ya, jadi kalau kita mau sejati menjadi seorang wali, kita harus ulama, harus tahu ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal enggak pakai ilmu, amalnya pasti ditolak, enggak bakal diterima. Sayang kan. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Nah, namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibni Athaillah. Ya, kakeknya namanya Ibnu Athaillah, tapi lebih terkenal dengan nama Ibnu Athaillah. Jadi namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah. Maksudnya dari kakeknya aja tuh berarti masih ada kakeknya lagi. As-Sakandari Al-Maliki. As-Sakandari itu Al-Iskandariyah, yang orang bule bilangnya Al-Alexandria, itu di Mesir yang ada piramida. Nah, beliau orang situ, As-Sakandari, orang Alexandria Mesir, orang Mesir asli. Al-Maliki bermazhab Maliki. Nah, ini penting nih. Jadi seorang ulama pasti bermazhab. Nggak ada kata-kata kayak kubu sebelah kita nggak perlu bermazhab. Mazhab tuh kita harus ngambil ikutan tata cara sholat, pendapat kaifiyah ibadah, tata cara ibadah, kita harus ikut di antara salah satu 4 imam itu. Kalau kita nggak dia, ya dia yang kita. Kenapa? Karena nggak mungkin kita ke jalur agama kalau nggak melalui 4 orang itu. Nggak mungkin, karena udah ketutup semua. Udah ketutup. Masalah potong kuku, nyebutin bulu ketiak, dicukur atau dicabut bulu haluan, itu dibahas dalam ilmu mazhab. Nggak sembarangan. Dan ilmu mazhab ini sangat luar biasa. Jadi bermazhab Al-Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i. Jadi tidak mungkin dia seorang sembarangan kecuali dia bermazhab. Ya, dia seorang ulama kecuali dia bermazhab. Kita juga harus kayak gitu. Kita harus tahu ngambil ilmu sholat kita dari mana. Puasa ngikut siapa. Imamnya harus tahu, pelan-pelan mesti tahu itu. Ya, sedikit-sedikit. Al-Mutawaffa'am
709 minal hijrah. Jadi beliau wafat 709 Hijriah. 709 kira-kira berapa tuh? 1400. Berarti 500 tahun yang lalu. Ya. Bahwa min a'yanil qarnis sabi al-hijri. Nah, beliau itu salah satu pembesar al-qarnis sabi, kurun ke-7 Hijriah. Abad 700 Hijriah beliau pembesar. Jadi setiap wali, kalau dibilang abad berapa sih abad? 100 tahun kan ya? Nah, jadi janji dari Nabi ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi ini ringkasan. Jadi ada hadis begini kata Nabi. Kenapa beliau dibilang pembaharu pada kurun ke-7? Jadi setiap kurun, setiap 100 tahun itu ada pembaharu agama. Jadi orang yang katakan jadi rujukan ulama dunia, yang kalau zaman dulu sahabat itu ke Nabi. Nah ini dia di zamannya ya, seperti Nabi, ya, bukan Nabi. Itu ada janji Nabi. Ya, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin rujukannya. Memang harus lebar kalau buka kitab. Wa qala jama'atun minal ulama radhiyallahu anhum, berkata kelompok besar daripada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, minhum asy-Syaikh al-Imam al-Hafiz Ibnu Asakir fil hadis al-warid anin Nabi. Dalam ada suatu hadis dari Nabi. Ya. Fi anna Allah Ta'ala yuhadditsu li hadhihi al-ummati man yujaddidu laha dinaha. Jadi setiap 100 tahun pasti ada pembaharu agama. Pasti itu. Ada yang upgrade agama. Jadi agama itu apa ya gini, ini ulama udah bermacam-macam karakter, udah bermacam-macam cara dakwah kelompok, itu pasti ada satu yang menjadi semua aliran itu ke dia gitu, ngambil. Jadi orang yang katakan jadi rujukan ulama dunia, yang kalau zaman dulu sahabat itu ikan Nabi, nah ini dia begitu posisinya, seperti Nabi di zamannya, ya seperti Nabi, ya, bukan Nabi tapi itu ada janji Nabi, ya, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin rujukannya. Emang harus melebar kalau buka kitab. Wa qala jama'atun minal ulama radhiyallahu anhum, berkata kelompok besar daripada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, minhum asy-Syaikh al-Imam al-Hafiz Ibnu Asakir fil hadis al-warid anin Nabi. Dalam ada suatu hadis dari Nabi. Ya. Fi anna Allah Ta'ala yuhadditsu li hadhihi al-ummati man yujaddidu laha dinaha. Jadi setiap 100 tahun pasti ada pembaharu agama. Pasti itu ada yang upgrade agama. Jadi agama itu apa ya gini, ini ulama udah bermacam-macam karakter, udah bermacam-macam cara dakwah kelompok, itu pasti ada satu yang menjadi apa ya, yang semua aliran itu ke dia gitu, ngambil ilmunya ke dia. Mohon maaf ya kita nggak sensitif, tapi ada yang kayak gitu sekarang. Misalkan gini, kan di isu di Indonesia ini kan ada yang agak-agak HTI ya kan gitu kan, siapalah gitu contohnya. HTI misalkan fitnahnya misalkan HTI Felix Xiao gitu, Adi Hidayat Muhammadiyah ya kan, Abdul Somad ya NU garis lurus kata orang ya kan? Terus NU yang beneran ada, yang Muhammadiyah ada. Nah semua orang ini kan nggak bisa menguasai hadis sedemikian banyak nih, karena ulama tingkatannya kan macam-macam, ada yang tingkat RT, ada yang tingkat ecek-ecek, ada yang cuma ngaji tingkat ngaji kan. Ada ulama Indonesia tapi dia punya suatu panutan kelas dunia, yang orang itu kalau fitnah ulama besar itu takut salah, karena emang dia jadi rujukan, siapa aja ngakuin gitu. Mau aliran apapun ngakuin bahwa dia seorang ulama. Itu sekarang Habib Umar bin Hafiz, sekarang pembaharu. Ya. Jadi siapapun orangnya takut kalau ngomongin beliau, takut salah. Kenapa? Beliau hafal 300.000 hadis beserta sanad dan hukum matan. Jadi satu hadis bisa dikulas, bisa jadi satu kitab. Ngomongin silsilahnya, ngomongin yang meriwayatkan siapa aja, tahun berapa orang-orang itu lahir, ya. Posisinya bagaimana dalam ingatan soal hadis, itu ada hukum-hukumnya. Terus harokat fathah, kasrah, dhammah itu jadi hukum, menentukan tuh ini mananya jadi bagaimana. Itu ilmu itu dihafal oleh Habib Umar 300.000 hadis. Kalau zaman dulu kira-kira 100 tahun lalu itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau dijuluki Hadratus Syekh. Dari zaman beliau sampai sekarang nggak ada ulama disebut Hadratus Syekh, nggak ada, dia doang. Karena kesanggupan hafalannya bisa menghafal kutubus sittah, 6 periwayat hadis. 6 periwayat hadis, yang satu hadisnya ada yang punya 10.000 hadis, ada yang 7.000 hadis kayak Imam Bukhari. Ini 6 orang dihafal kitabnya semua.
itu Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dia doang yang dijulukin Hadratus Syekh. Ulama lain nggak dijulukin ini. Hadratus Syekh artinya maha guru. Otaknya cuma ilmu, nggak ada lagi. Itu namanya pembaharu. Setiap 100 tahun pasti ada ulama-ulama yang menjadi rujukan dunia. Pasti itu. Yang susah difitnah gitu. Pokoknya reputasinya dalam keilmuan itu tinggi. Susah digoyang. Ya. Sanadnya kuat. Apalagi turunannya jelas. Misalkan dia keturunan Rasulullah dari tingkat sanad, dari tingkat nasab. Jadi dalam keilmuan ini nanti ada sanad, ada nasab. Penting nih. Catat boleh. Satu sunnah nanti kalah. Ada sanad, ada nasab. Catat. Kalau nasab ya, nasab itu keturunan darah. Habib kalau sekarang ke Nabi, Habib namanya. Nah, jadi dalam keilmuan ini kita lihat dua yang jadi patokan. Satu nasab, keturunan darah. Yang kedua sanad, keturunan ilmu. Nah, jadi Ustadz ini belajar sama siapa? Itu sampai ke Nabi. Nah kalau versi darah ya habaib zaman sekarang. Jadi dua itu. Nah alhamdulillah habaib masih banyak ya. Punya sanad juga, punya nasab juga. Nasabnya bagus, nyampe ke Nabi, sanadnya juga bagus. Nah, akhirnya orang-orang Saudi ngiri. Gitu. Akhirnya difitnah bahwa habaib itu sudah putus, sudah nggak ada. Masa itu turunan Rasulullah banyak banget. Gitu. Ada al ini nggak percaya gua kan gitu. Orang sebelah begitu. Saya nggak percaya turunan Rasulullah sebanyak itu. Ada Al-Haddad, As-Segaf. Ya, padahal kalau ditelusuri turunan dia juga banyak. Karena ada pertanyaan nggak soal aliran kayak gitu? Maksudnya gini, kok ada sih? Kan gini ya, Habib ini kan secara umum diakui sebagai keturunan Rasulullah, ya keturunan Rasulullah. Tapi ada orang yang mengklaim Islam, tapi nggak mau lewat Habib nih. Gitu. Paham nggak maksudnya pertanyaan saya? Ada suatu kelompok Islam yang tidak percaya keturunan Rasulullah itu masih ada gitu. Sehingga karena dia anggap keturunan Rasulullah nggak ada atau sudah putus atau apalah maksudnya, sehingga dia tidak percaya kepada keturunan Rasulullah ini. Yang tingkat keilmuannya sebenarnya bagus, tapi dia nggak mengambil dari situ karena dianggap keturunan Rasulullah ini ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu artinya membuat perkara yang baru dalam hal agama. Ini nanti berkaitan dengan hikam, saya nggak ngomongin yang luar. Yang dibilang sama Rasulullah nanti itu akan ada pembaharu Islam. Ala ra'si kulli mi'ati sanah. Di atas 100 setiap 100 tahun. Di atas pucuk setiap 100 tahun. Paham nggak maksud saya? Emang agak rumit ya ngomongin aliran tuh ya. Jadi semua orang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah karena emang Nabi yang ngomong yang masuk surga cuman Ahlussunnah wal, ya siapa yang nggak berebut kan gitu kan. Cuman begini nanti ada dalam keilmuan kan Nabi ngomong. Ya, dari riwayatnya banyak ya. Para ulama tuh meriwayatkan banyak banget. Nah ini kitab yang saya bawa semua berhubungan, itu saya kupas. Kita nggak nyantai ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Nah ini yang mana nih Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Apa yang di Saudi apa yang di mana kan gitu. Masing-masing berebut bahwa dia Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ciri-cirinya apa sih Ahlussunnah wal Jamaah itu? Nah itu kan harus tahu. Apakah mengatakan setiap hari sunnah Nabi, sunnah Rasul, harus kembali ke hadis, harus kembali ke ayat gitu kan, harus kembali ke Al-Quran. Nggak perlu lewat ulama karena ulama banyak bid'ahnya, langsung aja ke hadis Nabi. Apa yang kayak gitu? Apa bagaimana nih kan gitu? Nah sementara tadi ada sanad, ada nasab. Kalau nasab turunan darah daging, yang sebagian Islam masih sepakat masih ada nasab dari Nabi itu masih ada sampai sekarang. Nah, jadi turunan Nabi itu kehebatannya mereka kalau nggak ahli mimbar, ya ahli mihrab, ya, maksudnya tukang dakwah atau tukang ibadah. Ya. Atau ahlul adab, ya kalau ibadahnya kurang, ilmunya juga bodoh, paling nggak Habib-Habib itu beradab, sopan-sopan, paling nggak, atau lebih bagus lagi kalau tiga-tiganya ada.
dia bisa khutbah, bisa berdakwah, dia juga ahli ibadah juga, tahajudnya juga bagus, ya. Di luar ibadah zahir orang tahu, di kesepian juga dia ibadahnya bagus. Dan dia juga ahli adab, adabnya juga tinggi, ilmunya bagus, adabnya tinggi lagi. Nah, kebanyakan masih kayak gitu. Nah, ini masalahnya ada kubu sebelah yang nggak percaya turunan Nabi masih ada gitu. Sehingga mereka nggak mau mengambil sanad ini dari turunan Nabi yang dianggap ahli bid'ah, karena posidahan, maulidan, hadrohan, paham nggak yang selesai? Gitu. Nah, sementara kitab-kitab apa ya, maksudnya ilmu-ilmu deskripsi yang utuh itu adanya sama turunan Nabi. Karena ada hal-hal yang nanti agak-agak sensitif. Seperti Nabi pernah nyinggung masalah nanti akan muncul di Arab Saudi itu suatu aliran yang cuman kalau baca Quran cuman di mulut doang, nggak sampai ke hati. Nanti ada. Saya buka hadis, sengaja saya siapin. Penting nih. Ini hadis Bukhari jilid keberapa? Jilid kedua, jilidnya ada 4. Satu jilid itu halamannya 767 per satu jilid. Hadisnya ada 7.000 semua. Yang saya bacain. Ada hadis ke 3.344. Ya, jadi ada suatu hal yang sensitif yang pernah dibahas. Ini penting nih. Kan saya pernah ngomong hadis Bukhari adalah hadis kitab yang dianggap kitab suci kedua setelah Al-Quran. Kenapa? Karena dia hanya membukukan hadis-hadis yang sahih. Padahal dia ngaku dia hafal 600.000 hadis. Tapi dia cuma berani membukukan 7.000 hadis. Saking dia pengen jaga kemurnian itu, takutnya yang lain agak kurang gitu. Ketika ditanya, emang antum hafal berapa? Saya hafal 600.000 hadis. 100.000-nya sahih, 200.000-nya kurang sahih, 300.000-nya dhaif. 600. Pada usia 10 tahun dia sudah hafal 70.000 hadis. Tapi yang dia berani bukuin cuma 7.000 hadis, menjaga kemurnian. Nah, ini diakui siapapun, aliran apapun, termasuk Syiah, mau nggak mau pakai ini. Ya, mau nggak mau dia karena dia nggak punya hadis. Tapi Syiah kebanyakan dia nggak mau pakai ini. Tapi ada sebagian Syiah yang pakai ini. Nanti boleh nanya, tuh apa sih itu Syiah? Takut nggak nyambung. Ini saya baca ini hadisnya. Penting banget ini buat cari tahu sebenarnya apa yang dimaksud Ahlussunnah Jamaah. Begini, qala Ibnu Katsir an Sufyan an Abi, dari Ibnu Katsir, ini kata Imam Bukhari, dari dia dapat hadis dari Ibnu Katsir, dari Sufyan dari bapaknya dari Ibnu Abi Nu'aim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala ba'atsa Ali radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zuhaibah. Jadi Ali pernah, begini kejadiannya. Jadi kejadian singkatnya kan dulu ada peristiwa Fathu Makkah nih. Fathu Makkah tahu kan? Pembebasan kota Makkah setelah Islam berjaya, kemudian dibebasin Makkah kan? Karena patung-patung mau dirubuhin, Ka'bah mau dibersihin lah gitu. Nah, kemudian kan sebagian ada harta yang dikumpulin tuh. Harta rampasan perang yang tidak dengan perang. Jadi harta rampasan perang itu ada 2, ada ghanimah, ada fai. Kalau ghanimah harta rampasan perang yang boleh dapat dari perang. Kalau fai harta rampasan perang yang didapat nggak pakai perang. Maksudnya musuhnya nyerah, akhirnya dikasih ke kambing, ambil kambingnya. Saya mau nyerah, saya masuk Islam. Itu fai. Ada hukumnya nanti cara pembagiannya. Itu ilmu fikih. Nah, ketika dibagi-bagi, gitu. Kemudian Ali ini, Sayyidina Ali nanya ke Nabi, cara bagiannya gimana ini ya Rasulullah gitu kan. Faqasamaha bainal arba'ah, kemudian Rasulullah membagi kepada 4 kelompok atau 4 orang. Al-Aqra' bin Habis, Tsummal Mujashi'i wa Uyainah bin Badr al-Fazari wa Zaid at-Ta'i, tsumma ahadi bani Nabhan wa Alqamah bin Ulasah al-Amiri. Pokoknya dibagi-bagi dah orang-orang tertentu gitu. Kemudian begini, faghadibat Quraisy wal Ansar. Nah, orang Quraisy Makkah sama orang Ansar kan kita tahu ya, pembela Nabi kan, itu bingung sama Nabi, marah, kok Rasulullah begini gitu. Kita kan orang-orang Madinah, dia dari kampung Mekah sini hijrah ke kampung kita, ngambil tanah kita, nih mulai nih penyakit hati mulai muncul nih, lucu gitu. Gitu lah pokoknya gitu. Kok Nabi Muhammad begini ya, giliran peristiwa Fathu Makkah
kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Kenapa harta sebagian cuma dikasih sama tokoh-tokoh gitu. Paham nggak maksud saya ini? Ini nanti larinya ke aliran yang tadi dibilang. Qalu yu'ti sanadida ahli Najd wa yad'una. Kemudian orang-orang sebagian sahabat-sahabat Nabi, ya sahabat-sahabat yang biasa ya. Kalau sahabat-sahabat mulia nggak mungkin berani ngomong gitu. Kemudian sahabat-sahabat yang awam nih ngomong begini, wah Nabi cuma berpihak kepada kaumnya sendiri. Ahli Najd, Najd itu Arab, Arab Saudi pada kota Mekah. Ada di Mekah namanya Najd. Yang muncul sekarang aliran yang disebut Wahabi. Kemudian qala innama ata'allafuhum. Kata Nabi begini, saya membagi-bagikan mereka harta ini cuma ata'allafuhum supaya mu'allafkan mereka. Mu'allafkan maksudnya saya mau mengaitkan hati mereka supaya mereka nggak gampang keluar dari Islam. Mereka ini kan orang baru masuk Islam nih. Ini saya kasih hadiah. Kamu kan orang lama sama saya, berjihad sama saya. Kamu udah nggak perlu dapat begini. Cukup saya pulang ke kampung kamu harus udah senang gitu. Ada orang-orang yang hatinya bersih itu pada nangis gitu. Benar juga Rasulullah ya, ngapain kita jadi ngomongin dunia nih sekarang, padahal Nabi lebih berharga gitu. Kan ada hadis tuh, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabbu min nafsihi min malihi ya, min ahlihi. Seseorang nggak mungkin dikatakan beriman sampai saya, kata Nabi, lebih dicintai dari dirinya sendiri, keluarganya dan anak-anaknya dan bahkan harta-hartanya. Jadi para sahabat Ansor nih akhirnya taubat, ngomong gitu, oh iya kelupaan kok kita marah sama Nabi cuma gara-gara urusan kayak gini gitu kan. Kata Nabi, sekalian kan dapat saya, ngapain pakai minta harta, saya lebih berharga gitu kan. Faqbala rajulun ghairul ainain. Pokoknya begini, kemudian datang laki-laki orang situ nih, orang-orang Mekah, ngomong begini, masa ittaqillah ya Muhammad gitu. Hei Muhammad, berani banget. Padahal dia pada saat itu udah masuk Islam. Ini penting nih. Hei Muhammad, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Maksudnya adil dong gitu. Bahasa kita gitu. Dalam riwayat lain, adil ya Muhammad. Adil dong ya Muhammad gitu. Bukan manggil Nabi lagi. Wahai Muhammad, adil dong, takutlah kepada Allah. Nah Nabi nyaut, ma yuti'illah ta'asa itu. Kata Nabi lah, kalau saya bermaksiat kepada Allah, siapa lagi yang taat sama Allah gitu. Maksudnya saya kan Nabi, kok bisa kamu bilang bertakwalah kepada Allah gitu. Maksudnya lucu gitu ya. Saya tiap hari nyeruin orang supaya takwa, saya sendiri dibalikin sekarang. Ayat manunillah ala ahli ard fala ta'manuni, kata Nabi. Langit aja percaya sama saya, masa kamu nggak, orang bumi nggak percaya sama saya, tiap hari ketemu saya gitu. Nah akhirnya lelaki tadi berpalinglah dari Nabi, katakanlah pulang gitu. Kemudian Nabi ngomong begini di belakang. Nah, ada sahabat gini, namanya Khalid bin Walid. Kita tahu ya Khalid bin Walid. Itu yang disebut pedang Allah. Khalid bin Walid itu orang luar biasa. Dia kalau menang, kalau perang menang terus. Dia hidup sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah. Kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, orang ini saya bunuh aja ya, karena udah nggak sopan sama engkau. Kalau nggak sopan sama Nabi, berarti kafir hukumnya zaman dulu. Ya. Kalau Nabi nggak usah. Kemudian Nabi bilang, falamma walla, setelah orang itu balik, kemana lah nggak tahu, pergi gitu. Inna min di haza. Nabi ngomong gini, nanti itu keturunan orang-orang yang model begitu yang di sini, kata Nabi, itu qaumun yaqra'una Qur'an la yujawizu hanajirahum. Nanti akan muncul nih di bumi Mekah ini. Ini sumpah Nabi nih. Di bumi Mekah cuma di situ doang. Qaumun yaqra'una Qur'an la yujawizu hanajirahum. Akan datang orang-orang yang pandai baca Quran tapi enggak melebihi kerongkongan. Bacaan orang-orang Mekah bagus nggak? Cara imam sholat subuh, sholat maghrib mantap. Tapi imannya, bacaan Qurannya nggak sampai ke hati. Ya, makanya diledekin sama bahagian itu kan, yang orang Sukabumi ulama, doa kunut tiap pagi. nggak bakal dimakbul ya, karena memang Nabi udah sumpahin. Ya merukuna minad-din muruqus saham minar rabiyah. Mereka gampang sekali keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busur. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Orang Islam malah dibunuh, orang Amerika malah ditemenin. Itu kata Nabi. Banyak orang gitu yang di Timur Tengah pada ngebom adalah radikal garis keras yang mereka dari awal wataknya udah kayak gitu. Jadi menurut mereka adil tuh harus adil. Ya per 50-50. Jadi kalau warisan tuh adil gitu. Padahal kalau cara Allah kan warisan enggak gitu. Laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, nanti
punya anak atau enggak, kan dilihat tuh punya cucu atau enggak, kakek ada apa enggak, tengok-tengok tuh, jadi dapat berapa, yang ini ada berapa, yang ini ada berapa. Nanti ada hitungan 1/2, 1/6, 1/4, 1/3, itu nanti ada. Jadi menurut orang-orang ini adil itu harus rata, itu padahal enggak begitu. Lain ana adraktuhum laqtulannahum fatla'at, kata Nabi. Seandainya saya ketemu orang-orang model begitu, pasti saya bunuh. Nah ini aliran ini pecah nih. Aliran yang main pokoknya bid'ah, musyrik, kafir, bunuh. Aliran-aliran terus ada dari situ. Jadi ada suatu bangsa yang Nabi sumpahin, yaitu adanya di Mekah zaman sekarang, nanti akan muncul kaum-kaum dari keturunan dia nih, yang model begini katanya. Nah berarti itu Mekah disumpahin sama Nabi sebenarnya. Nah sekarang siapa yang ada di Mekah zaman sekarang? Lalu dari sisi hadis saya itu udah kelihatan tuh, Nabi nunjuknya kemana, sampai ada hadis-hadis penunjang nanti ada tanduk setan gitu kan, terus tanda-tanda kiamat, yang namanya tadi penggembala kambing, terus mampu bikin gedung pencakar langit. Siapa lagi kalau bukan Arab Saudi? Nah sementara malah aliran-aliran Islam yang berjaya, yang menjaga kemuliaan agama malah adanya di Syam, di Syria, di Yaman, di Hadramaut, sama para habaib yang megang. Nah ini ada keanehan. Kenapa ada suatu aliran yang sensitif masalah ini nih, yang mau belajar Islam tapi nggak mau lewat habaib, ya keturunan Nabi maksudnya. Berarti kan ada suatu apa ya bahasanya? Ada rahasia Allah lah di situ. Ada aliran yang aman, ada aliran yang tidak aman. Terus setiap 100 tahun pasti ada pembahasan. Waqad bada'a fatafaqaha wa darasat tafsir wal hadis. Nah ini syaratnya ulama. Dia dulu belajar permulaan, kemudian dia belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis. Walaupun punya kitab Al-Hikam yang ilmunya tinggi langit, tetap dia dulunya belajar fikih, tafsir dan hadis. Itu yang jadi pegangan kita. Jadi kalau belajar dengan orang yang tidak menguasai ilmu ini, apalagi ilmunya nggak bisa didefinisikan, ini ilmu apa sih sebenarnya? Ini dibilang filsafat bukan, agama bukan, ilmu apa ini gitu? Terowongan juga bukan gitu. Teropongan juga bukan, ya. Ngontrol atau naik atau khawat juga bukan, jadi bingung. Ya. Kadang dia seperti Islam, kadang dia seperti Hindu, kadang dia seperti Buddha, kadang dia seperti Kristen. Nah ini bingung. Jadi para ulama itu harus punya reputasi tadi, dia harus belajar fikih, tafsir dan hadis. Dia harus belajar agama dulu, baru dia punya reputasi sebagai ulama. Wal lughah wal adab ala syuyukhi lahu fi Misr. Dia belajar lughah, belajar bahasa Arab dan belajar adab. Adab itu disiplin ilmu. Ala syuyukhi lahu fi Misr. Yaitu kepada guru-gurunya, harus punya guru jadi ulama itu. Fi Mesir, pada saat itu di Mesir. Ya, kata Nabi, man la syaikhalah fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang nggak punya guru, gurunya adalah setan. Jadi harus jelas mata rantai. Ya. Thumma tawajjaha hayatahu al-almiyah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Iya kan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita ngopi ngeteh.